Bismillah. Baik teman-teman, di sini kita sharing pengalaman yang sudah pernah saya alami ya. Kita beri judul cara mengalami baby blues. Oke, gini teman-teman. Terutama teman-teman ini ya yang nantinya akan jadi seorang mama atau bunda atau ibu, atau teman-teman barangkali yang memang sudah mengalaminya sendiri, pasti sudah mengalami pengalaman ya, bagaimana cara menghadapi kebiasaan atau aktivitas yang mungkin dulu tidak pernah teman-teman alami sebelumnya. Oke, kebiasaan kita membawa diri sendiri, kita beraktivitas dengan leluasa, masih free, masih bebas, apapun yang kita lakukan masih benar-benar bisa membuat kita senang, tertawa. Tapi ketika kita sudah punya baby, sudah punya anak, suasananya beda. Apapun yang kita lakukan itu seakan-akan bukan untuk kita sendiri. Kita sudah mempunyai prioritas yang lebih, terutama ya untuk anak kita, untuk baby kita. Dan ketika kita ada waktunya sangat sibuk sekali dan tidak bisa melakukan semua itu dengan sendirian, maka perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran itu akan membuat emosi kita lebih dari yang biasanya. Sepertinya kita bahagia, kita senang, lebih bebas melakukan sesuatu dengan sendiri, tetapi kita ditambah dengan beban harus mengurus anak kita. Nah, waktu itu saya pernah ketika 1 bulan setelah melahirkan, apalagi melahirkan dengan ESI atau sesar, benar-benar pemulihan diri yang belum selesai, bahkan tidaklah mudah ya, apalagi fisik masing-masing individu itu berbeda, ditambah lagi keadaan bayi juga semuanya tidak sama. Ada yang mungkin setiap malamnya mengajak untuk katakanlah berdagang atau begadang, nggak berdagang ya guys, salah, begadang. Nah, atau katanya bahasa Jawa itu melean. Nah, jika kita tidak dibantu orang-orang terdekat kita, pastinya baby blues itu akan jauh lebih tinggi. Efeknya adalah perasaan kita lebih mudah marah, lebih sensitif, bahkan kita kadang-kadang melamun atau ingin meluapkan amarah kita, dan itu efeknya itu ke baby kita pastinya, karena kita kan dekat terus dengan bayi kita, apalagi yang dalam waktu 1-3 bulan pasti seorang mama akan ingin dekat terus dengan babynya. Dan itu pernah saya alami karena memang pemulihan diri yang masih berlangsung, dan mungkin keadaan saya waktu itu benar-benar butuh semangat, butuh support orang-orang yang terdekat. Saya pernah meluapkan emosi saya seketika itu tanpa sadar, dan di bawah alam sadar saya langsung berteriak. Dan waktu itu saya lagi neneni anak saya. Alhasil bayi saya kaget, dan saya pun setelah berteriak itu seakan-akan menyesal dengan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Kenapa saya seperti itu? Oh, ternyata inilah, atau apakah ini yang namanya baby blues?
Dan setelah itu saya mencoba untuk recovery, mencoba untuk lebih sabar, dan berlanjut bulan bertambah bulan, semakin fisik kita atau pikiran kita akan jauh lebih dewasa, jauh lebih bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya juga pernah diberi pesan oleh seseorang yang bilang begini, dalam mendidik anak jangan sampai kamu menyakiti hatinya, memarahi, atau bahkan main tangan. Itu jangan sampai, apalagi dalam keadaan yang mungkin saat ini anak saya benar-benar butuh kasih sayang. Dan itu sangat saya pegang pesan-pesan tersebut. Dan ketika saya membaca dari media atau dari parenting, saya juga pernah mendengar bahwa kalau orang tua sudah main tangan sama anaknya, memori itu akan terbawa nanti sampai anak itu dewasa. Oh iya, mama saya atau orang tua saya mendidik saya dengan sangat keras. Oh iya, kalau dia merespon dengan baik, kalau dia tidak merespon dengan baik, di hatinya pasti akan ada dendam yang seakan-akan orang tua sudah menghakimi anaknya. Dan terutama ya orang tua yang mungkin pendidikannya jauh lebih tinggi, seharusnya memang benar-benar harus lebih memiliki cara yang halus, cara yang lebih aware, lebih care sama anak. Dan hubungan orang tua dengan anak harus benar-benar chemistry. Karena ketika orang tua sudah memarahi atau melontarkan kata-kata yang kata-kata itu bisa menyakiti anak, hati anak, maka satu kemungkinan rasa sakit hati, kedua apa yang dilontarkan itu menjadi sebuah didikan atau bisa jadi suatu saat akan ditiru. Maka dari itu jangan jadikanlah baby blues juga untuk mengeluarkan atau memberikan cara-cara mendidik anak yang kurang baik. Dan semoga teman-teman terhindar dari baby blues, karena benar-benar seorang anak tidak akan atau tidak ingin orang tuanya sedih, karena perasaan sedih ke orang tua juga akan bisa menular kepada perasaan si anak, apalagi anak itu masih bayi, dia masih memiliki ikatan batin yang kuat dengan seorang mamanya. Dan semoga mama-mama semuanya nanti dihindarkan dari baby blues. Dan jika memang baby blues itu mama-mama alami atau teman-teman alami, semoga mendapatkan solusi yang terbaik. Semangat teman-teman, dan selalu bahagia dengan keluarganya.